Nama saya Sugesti Trisnawardaya. Saya akan menjelaskan materi tentang peluang dan teorema Bayes. Oh, mana nih? Nama saya Sugesti Trisnawardaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang peluang dan teorema Bayes. Pengertian peluang. Definisi peluang. Peluang dapat didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Di dalam materi mengenai peluang, dikenal beberapa istilah yang sering digunakan seperti pertama, ruang sampel merupakan himpunan dari semua hal percobaan yang mungkin terjadi. Kedua, titik sampel merupakan anggota yang ada di dalam ruang sampel. Tiga, kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus peluang matematika. Frekuensi merupakan perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Jadi frekuensi dapat diketahui dengan menggunakan rumus frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyak percobaan. Apabila setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S mempunyai peluang yang sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya dinyatakan dalam NK dapat diketahui dengan rumus PK sama dengan NK per NS dengan K himpunan bagian S. Peluang munculnya kejadian dapat diperkirakan melalui notasi di bawah ini. 0 lebih kecil sama dengan PK lebih kecil 1. Apabila nilai PK sama dengan 0, maka kejadian K tersebut sangat mustahil untuk terjadi. Apabila nilai K sama dengan 1, maka kejadian K tersebut pasti akan terjadi. Contoh soal, pada proses pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berangka ganjil. Jawabannya, ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebuah dadu ada 6 sisi. Mata dadu ganjil dari 1 sampai 6 ada 3 buah, 1, 3, dan 5. Maka PK sama dengan 3 per 6. Jadi jumlahnya sama dengan 1 per 2. B. Macam-macam peluang. 1. Kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga terbentuklah sebuah kejadian yang baru. Suatu kejadian K dan kejadian komplement berupakan memenuhi persamaan. Rumusnya PK tambah PK sama dengan 1 atau PK atas sama dengan 1 kurang PK.
Masuk contoh soal. Dari seperangkat kartu BRIC diambillah satu buah kartu secara acak. Tentukanlah peluang terambilnya kartu yang bukan as. Jawabannya, jumlah kartu BRIC berjumlah 52. Jumlah kartu as dalam sebuah kartu ada 4. Jadi PK sama dengan 4/52 sama dengan 1/3. Peluang yang terambil bukan kartu as sama dengan PK sama dengan 1 kurang PK sama dengan 1 kurang 1/13. Jadi hasilnya 12/13. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu penjumlahan peluang. Yang pertama, A, kejadian saling lepas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling lepas apabila tak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. Untuk dua buah kejadian yang saling lepas, maka peluang salah satu A atau B mungkin terjadi. Rumusnya adalah P dalam kurung A B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung tambah P buka kurung B. Baik, selanjutnya contoh soal ketiga. Dua buah dadu masing-masing berwarna merah dan putih dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Jawabannya, hasil pelemparan dadu tersebut dapat kita gambarkan dengan tabel ini. Mata dadu putih yang bernilai 1 dan mata dadu merah itu bernilai 1. Maka dapat kita tulis di sini 1,1. Seterusnya, mata dadu putih itu bernilai 2 dan mata dadu merah dia bernilai 2. Mohon maaf, mata dadu putih bernilai 1 dan mata dadu merah bernilai 2. Maka selanjutnya seperti itu. Terus selanjutnya, kejadian mata dadu berjumlah 3 ditandai dengan warna kuning. A sama dengan kurung kurawal buka kurung 1,2 terus buka kurung 2,1 tutup kurung kurawal. Selanjutnya N buka kurung A tutup kurung sama dengan 2. Kejadian mata dadu berjumlah 10 ditandai dengan warna biru. Dapat kita tulis B sama dengan buka kurung kurawal 4,6 terus nilainya itu 5,5, 6,4. Karena tidak ada elemen yang sama pada A dan B, digunakan rumus P buka kurung A UB sama dengan P buka kurung A tambah P buka kurung B. B. Kejadian tidak saling lepas. Artinya ada elemen A yang sama dengan elemen B. Rumusnya dapat dituliskan menjadi P A UB sama dengan P kali A tambah B tambah P kali B kurang P A NB. Contoh soalnya, sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu BRIC secara acak. Coba kalian tentukan peluang dari kartu yang terambil adalah kartu hati dan kartu bergambar KQJ. Jawabannya, jumlah kartu BRIC sama dengan NS sama dengan 52. Jumlah kartu hati NA sama dengan 13. Jumlah kartu bergambar NB sama dengan 12. Karena ada kartu bergambar yang merupakan kelompok kartu hati, J hati, Q hati, dan K hati, maka A dan B tidak saling lepas sehingga digunakanlah rumus P A U B sama dengan P kali P A tambah PB kurang P A N B dengan 13/52 tambah 12/52 dikurang 3/52 dengan 22/52
sama dengan 11 per 26. C. Kejadian saling bebas. Dua buah kejadian dapat disebut saling bebas bila munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B, sehingga peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan dapat dituliskan menjadi P ANB sama dengan PA kali PB. Contoh soal, pada percobaan pelemparan dua buah dadu, coba tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Jawabannya, misalkan A, sama dengan kejadian munculnya bantah dadu genap pada dadu pertama, sama dengan 2, 4, 6. Maka PA sama dengan 3/6. Misalkan B, kejadian munculnya mata dadu ganjil prima pada dadu kedua 3,5. Maka PB sama dengan 2/6. Karena kejadian A tidak berpengaruh dengan kejadian B, maka digunakan rumus PANB sama dengan PA kali PB. PANB sama dengan 3/6 kali 2/6 sama dengan 1/6. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat terjadi apabila kejadian A mempengaruhi munculnya kejadian B atau sebaliknya. Maka dapat dituliskan seperti PA iris B sama dengan PA kali PB per A, atau A iris B sama dengan PB kali PA per B. Contoh soalnya yaitu ada sebuah kotak yang berisi 5 bola merah dan 4 bola hijau. Bila terambil 2 buah bola, satu persatu tanpa adanya pengembalian, tentukanlah peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengembalian pertama dan bola hijau pada pengembalian kedua. Cara penyelesaiannya yaitu pada pengambilan pertama tersediakan 5 bola merah dari 9 bola yang ada. Maka P M sama dengan 5/9. Pada pengambilan kedua ada 4 bola hijau dan 8 bola yang tersisa, yaitu dengan syarat bola merah terambil. Maka PH per M sama dengan 4/8. Karena kejadiannya saling berpengaruh, digunakanlah rumus PM iris H sama dengan PM kali PH per M. PM iris H sama dengan 5/9 kali 4/8 sama dengan 5/18. Oke, berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema Bayes. C. Teorema Bayes. 1. Pengertian teorema Bayes dalam teori probabilitas dan statistika. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Teorema Bayes diambil dari nama ref. Thomas Bayes menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian A dan B sebagai berikut. Peluang terjadinya A bila B telah terjadi sama dengan P, B, A, PA. PB atau PAB sama dengan P peluang BA PA per PBA PA ditambah PBA PA. 2. Contoh aplikasi dari teorema Bayes. Di sebuah negara, diketahui bahwa 2% dari penduduk menderita sebuah penyakit langka. 97% dari hasil tes klinik adalah positif bahwa seorang penderita penyakit itu. Ketika seseorang yang tidak menderita penyakit itu dites dengan tes yang sama, 9% dari hasil tes memberikan hasil positif yang salah. Jika sembarang orang dari negara itu mengambil tes dan mendapat hasil positif, berapakah peluang bahwa dia benar-benar menderita penyakit langka itu? Secara sepintas, tampaknya bahwa ada peluang yang besar bahwa orang itu memang benar-benar menderita penyakit langka itu, karena kita tahu bahwa hasil tes klinik yang cukup akurat 97%. Tetapi apakah benar demikian? Marilah kita lihat perhitungan matematikanya. Marilah kita lambangkan informasi di atas sebagai berikut. B. Kejadian tes memberikan hasil positif. B sama dengan kejadian tes memberikan hasil negatif.
A. Kejadian seorang menderita penyakit langka itu. A sama dengan kejadian seorang tidak menderita penyakit langka itu. Kita ketahui peluang dari kejadian-kejadian berikut. PA sama dengan 2%, PA sama dengan 90%, PBA 97%, PBA sama dengan 9%. Dengan menggunakan rumus untuk peluang bersyarat, dapat kita simpulkan peluang dari kejadian yang mungkin terjadi dalam tabel di bawah ini. Misalnya seseorang menjalani tes klinik tersebut dan mendapatkan hasil positif. Berapakah peluang bahwa ia benar-benar menderita penyakit langka tersebut? Dengan kata lain, kita mencoba untuk mencari peluang dari A, di mana B atau PAB dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa PAB adalah peluang dari positif yang benar dibagi dengan peluang positif benar maupun salah, yaitu 0,0194 banding 0,0194 tambah 0,0882 sama dengan 0,1803. Kita dapat juga mendapatkan hasil yang sama dengan menggunakan rumus teorema Bayes di atas. P B arsir A PAB sama dengan PAB sama dengan PB arsir A per PB sama dengan PBA kali PA per PBA kali PA tambah PBA kali PA sama dengan 97% kali 2% per 97% kali 2% tambah 9% kali 98% sama dengan 0,0194 per 0,0194 tambah 0,0882 sama dengan 0,0194 per 0,1076. PAB sama dengan 0,1803. Hasil perhitungan ini sangat berbeda dengan intuisi kita di atas. Peluang bahwa orang yang mendapat hasil tes positif itu benar-benar menderita penyakit langka tidak sebesar kita membayangkan. Cuman ada sekitar 18% kemungkinan bahwa dia benar-benar menderita penyakit itu. Oke, sekian. Terima kasih.